Uang kas buat fotokopi? No, uang kas buat beli mobil 300 juta rupiah. Yes, serius. Siapa sangka yang biasanya cuma cukup buat print tugas atau beli spidol kelas. Kali ini berubah jadi 1 unit mobil listrik baru. Dan bukan untuk dipakai rame-rame, bukan juga buat hadiah perpisahan mewah. Tapi, untuk wali kelas tercinta, momen tak biasa ini terjadi di sebuah pameran otomotif yang baru-baru ini digelar. Di tengah deretan mobil mengilap dan sorotan lampu panggung, tiba-tiba sekelompok siswa SMA berseragam mencuri perhatian. Bukan karena ikut lomba, bukan juga karena presentasi proyek sekolah, melainkan karena mereka kompak membelikan mobil untuk guru mereka. Video kejutan ini pertama kali viral lewat akun TikTok Nalonikas, lalu menyebar cepat ke Instagram dan berbagai platform lainnya. Dalam video tersebut, terlihat para siswa berdiri di samping sebuah mobil listrik yang harganya sekitar 299 juta rupiah. Dan yang bikin publik makin terkejut adalah satu fakta ini. Mobil itu dibeli dari uang kas kelas yang dikumpulkan selama 3 tahun dan disebut hampir menyentuh angka 300 juta rupiah. Dalam keterangan video, para siswa menuliskan bahwa uang kas yang tidak pernah dipakai selama 3 tahun akhirnya mereka sepakatkan untuk satu tujuan besar, menghadiahkan mobil kepada wali kelas mereka. Bahkan dana yang terkumpul disebut masih kurang sekitar 2 juta rupiah. 2 siswa yang belum bayar pun tanpa ragu langsung bayar untuk menutup kekurangannya. Bayangkan, uang kas yang biasanya habis untuk kebutuhan kecil-kecilan justru disimpan rapih selama 3 tahun. Disiplin, konsisten, tanpa tergoda. Semua dilakukan tanpa sepengetahuan sang guru. Selama ini, wali kelas mereka diketahui masih menggunakan sepeda motor yang kondisinya dinilai sudah kurang layak. Namun, menurut para siswa, sang guru tidak pernah mengeluh, datang tepat waktu, mendampingi, menegur kalau salah, menyemangati saat mereka lelah. Salah satu siswa bahkan menuliskan kalimat yang sederhana, tapi dalam terharu banget. Semoga Pak Dedi suka, dan disitulah banyak hati ikut tersentuh. Kolom komentar langsung dibanjiri respons positif. Banyak warganet memuji aksi para siswa ini sebagai bentuk memuliakan guru. Ada yang menulis, Masya Allah, memuliakan guru, semoga kalian juga dimuliakan. Ada juga yang berkomentar, Alhamdulillah, walaupun wali kelasnya guru honorer, tapi bisa punya mobil baru. Bahkan, ada yang mencoba menghitung secara logis. Kalau satu siswa menyetor sekitar 4 juta rupiah per tahun, satu kelas berisi 25 murid selama 3 tahun. 4 juta dikali 25, dikali 3, hasilnya 300 juta. Secara hitungan matematis, memang masuk akal. Bagi banyak orang, ini bukan cuma soal mobil. Ini tentang relasi guru dan murid yang melampaui ruang kelas. Tentang rasa hormat, tentang penghargaan, tentang 3 tahun kebersamaan yang mungkin dipenuhi tawa, teguran, bahkan mungkin air mata saat dimarahi demi kebaikan. Namun, seperti biasa di era media sosial, cerita viral jarang berjalan tanpa pertanyaan. Di tengah pujian, muncul juga suara-suara kritis. Ada yang mengingatkan, jangan diviralkan, nanti dikira gratifikasi. Ada yang bertanya, benarkah 3 tahun nggak ganti kelas tiap tahun? Ada juga yang menuding kemungkinan ini hanya bagian dari strategi promosi. Dan tak sedikit yang mempertanyakan latar belakang ekonomi para siswa. Orang tuanya kerja apa, bisa iuran segitu? Tulis salah satu komentar. Spekulasi bermunculan karena hingga kini identitas sekolah maupun detail teknis pengumpulan dana belum dipublikasikan secara luas di pemberitaan arus utama. Disinilah cerita ini jadi menarik. Di satu sisi, publik terharu melihat solidaritas dan kekompakan siswa. Di sisi lain, muncul kekhawatiran soal persepsi dan transparansi. Tapi, terlepas dari pro dan kontra, ada satu hal yang sulit dibantah. Video itu berhasil membuka ruang diskusi besar tentang budaya apresiasi terhadap guru di Indonesia. Selama ini, kita sering mendengar cerita tentang guru yang berjuang dengan fasilitas terbatas, tentang guru yang tetap mengajar meski honor tak seberapa, tentang dedikasi yang seringkali tak terlihat kamera. Dan kali ini, sorotan itu datang dari muridnya sendiri. Sebuah kunci mobil yang berpindah tangan di tengah riuh pameran otomotif berubah menjadi simbol rasa terima kasih, simbol penghargaan, simbol bahwa hubungan guru dan murid
tak selalu berhenti pada angka di rapor. Apakah ini murni aksi tulus? Apakah ada konteks lain di balik layar? Publik mungkin masih menunggu jawaban. Namun satu pelajaran yang bisa kita ambil hari ini adalah ini, apresiasi itu tidak selalu harus mahal. Tapi ketika datang dari hati, dampaknya bisa sangat besar. Dan entah ini akan dikenang sebagai kisah inspiratif paling manis tahun ini, atau sebagai perdebatan panjang tentang batas antara apresiasi dan persepsi. Yang jelas, cerita ini sudah berhasil membuat satu hal terjadi. Kita kembali membicarakan tentang guru, tentang menghargai mereka, dan tentang bagaimana 3 tahun kebersamaan bisa berubah menjadi hadiah yang tak pernah terbayangkan. Kalau menurut kamu, ini murni ketulusan atau ada sisi lain yang perlu kita tahu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Tapi kan uang saku kita cuma 300 jutaan. Sumpah ini tempat gede banget. Kita sekarang ke sini. Let's go. Baru ada beberapa yang jadiin kandidat. Kita mau tanya lagi nih. Ini bendahara nih. Kita lagi nanya pajaknya berapa gitu-gitunya. Ternyata tadi belum cocok. Jadi kita cari lagi ya. Nih kita bandingin lagi nih. Dicatat. Tapi kita cuma 2 baris ya? Belum cocok. Cari lagi. 200, 300. Tapi itu masih bensin ya kak? Iya bensin. Air kira ada Xenia. Masih 2 jutaan ya? Itu dia berapa baris? 2 doang, 1 baris. Itu bensin loh sih? Bensin itu Bensin. kurang lebih di 4 jutaan. Mau tanya Pak Jero, itu berapa harganya? Harga 520. Over budget. Kita keluar cari lagi. Yang 3 baris? Ada yang ini. Berapa? 5 kak. Harganya berapa? Khusus IMF 299 aja kak. Untuk pajaknya berapa? Kita ya di bawah 500 ribuan. Sumpah. Finfast ya? Iya, Itu yang terakhir. listrik ya, kita milihnya itu di antara Iya. yang lain sih. Penentuan. Apa ya guys? Ada berapa? Buat Sumpah.